Saya mahasiswa D3 Keperawatan Kampus Lamongan Universitas Erlangga. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai demam berdarah. Sebelumnya ada tahu apa itu demam berdarah? Tahu. Digigit nyamuk. Ya. Nyamuk, betul. Ada lagi? Demam. Panas. Boleh? Ada lagi? Nggak tahu, Kak. Kayaknya belum tahu ya. Oke, sebelum kakak bahas, kakak ada apa ya namanya? Ayo. Slogan. Nah, slogannya itu ingat DBD, ingat 3M. Oke. Ingat kan kalian? Nah, oke kita lakuin ya. Coba ya. 1, 2, 3. Ingat Oke, sekali lagi coba ya. 1, 2, 3. Ingat DBD, ingat 3M. Oke, selanjutnya kita bahas ke materinya. Kita harus waspada ya terhadap demam berdarah. Dan kenapa sih harus waspada? Ada yang tahu? Karena menyebabkan kematian. Boleh? Ada lagi yang tahu? Oke, daripada terus bingung, kita cari tahu jawabannya ya. Iya, Kak. Oke, sebelumnya tadi kan kita udah cari tahu tuh apa itu demam berdarah. Tadi ada yang jawab panas, terus ada yang jawab apa lagi? Digigit nyamuk. Digigit nyamuk, betul. Nah, DBD itu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini dapat menyerang pada anak, pada dewasa dengan gejala utama yaitu ada demam, kemudian ada nyeri otot, nyeri tulang, nyeri sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan perdarahan. Kemudian penyebab dan faktor resiko dari demam berdarah sendiri yakni penularannya terjadi saat nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus menggigit dan menghisap darah kita yang sudah terinfeksi oleh virus dengue. Nah, ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar dan nyamuk menggigit dan menginfeksi kita pada saat pagi hari dan sore hari menjelang petang. Nyamuk ini berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Selain itu, gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor resiko. Di antaranya seperti yang pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya, lalu seseorang yang tinggal atau sering berpergian ke daerah tropis, kemudian pada bayi, anak-anak, dewasa, lansia, dan orang yang memiliki daya tahan tubuhnya lemah. Lalu proses siklusnya sendiri terjadi selama 2-7 hari ya. Nah, itu memiliki 3 fase. Pada fase pertama itu pada hari 1 hingga hari ketiga, dengan si penderita akan merasakan demam yang panasnya mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian fase yang kedua ini pada hari ke-4 dan ke-5, yang dimana fase kedua ini disebut fase kritis. Nah, pada fase ini penderita akan mengalami turunnya panas atau demam hingga 30 derajat Celcius dan dapat melakukan aktivitas kembali, seperti penderita merasa sembuh dari penyakitnya tersebut. Lalu jika pada fase ini penderita tidak
ada yang kuat, dapat terjadi kesalahan fatal seperti dapat terjadinya penurunan trombosit secara drastis akibat pemecahan pembuluh darah. Lalu pada fase ketiga ini terjadi pada hari ke-6 dan hari ke-7. Dan pada fase ini penderita akan mengalami rasa demamnya kembali. Namun di fase ini disebut juga di fase pemulihan, di mana fase ini trombosit akan menaik dan menormalkannya kembali. Dan selanjutnya ada tanda dan gejala dari demam berdarah sendiri. Di sini ada yang tahu nggak tanda dan gejalanya? Oh, bintik-bintik di tubuh. Benar, ada lagi? Demam, demam tinggi, Ya, betul. Ada lagi? mual muntah, Bibisan. Oke, boleh. pendarahan di gusi, Ya. Ada lagi? fesesnya berwarna hitam. Ya, betul. Kita tahu semua karena aku udah pernah. Oke, betul itu. Tadi semuanya benar ya dijawab oleh kalian semua. Dan semua tanda gejala tersebut dibagi dalam 3 fase yang tadi telah kita sebutkan. Nah, fase yang pertama tadi itu tanda gejalanya biasanya demam yang bisa mencapai 40 derajat Celcius. Lalu di fase keduanya itu demamnya bisa turun, bisa mencapai 37 sampai 38 derajat Celcius. Dan penderita akan mengalami muntah yang secara terus-menerus. Lalu dapat terjadi kecenderungan perdarahan seperti pada gusi, atau dapat muncul darah pada saat muntah. Kemudian mudah memar, fase dapat menghitam seperti kata Salma ya. Lalu kesulitan bernafas juga. Kemudian pada fase ketiganya itu saat masa recovery demam berdarahnya, yaitu cairan yang keluar dari pembuluh darah dapat masuk kembali ke pembuluh darah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti. Di sini ada yang tahu nggak sebelum aku bahas lebih jauh? Ada bintik-bintik itu belang. Warna apa tuh bintik-bintiknya? Nopol. Hitam putih. Warna putih, betul. Ada lagi? Badannya kecil. Badannya kecil. Berarti nggak bisa besar ya nyamuk Aedesnya. Oke, ada lagi? Tombol gigit di pagi sama sore hari. Betul. Sering main ke kebun nggak ya? Iya. Biasa di kebun banyak ya kayak gitu. Ya banyak yang. Daun-daun. Betul. Ada lagi? Bu, hidupnya di dalam kamar mandi. Ya, yang sering nggak pernah bermandi. Rajin banget. Iya betul. Betul. Sering banyak di bak mandi. Ya. Kamar mandi ya banyak banget ya. Soalnya aku mandi di kamar mandi dia ada banyak. Tahu suka banget teman. Berarti temen kamu males ya ini. Gua cuma teman bersihin. Lucu banget loh. Oke. Aku akan bahas lebih jauh lagi. Tadi benar semuanya telah disebutin, yaitu adanya warna hitam dan belang-belang putih pada seluruh badannya. Kemudian badannya kecil, terus biasa gigit pada waktu pagi hingga sore hari. Terus jentik nyamuknya sering berperan aktif dalam bak kamar mandi. Terus senang hinggap di pakaian yang bergelantung. Makanya jangan banyak yang suka lakuin gantungin baju ya. Tahu Lagi siapa? bajunya habis dipakai terus digantung. Siapa? Itu bisa jadi sarang nyamuk. Kan gak mau kan? Nah, Tahu siapa ya? terus nyamuk ini juga hidup dan berkembang di dalam rumah, yaitu seperti di bak mandi, lalu kaleng bekas, terus kolam ikan, kemudian ada pot tanaman. Biasanya kan disiram terus ada air genangannya kan ya. Lalu ada di tempat minuman burung bagi yang memelihara burung. Kemudian posisi jentik-jentik nyamuknya sendiri tuh kalian ada yang pernah merhatiin nggak? Enggak. Tegak lurus. Iya, tegak lurus. Nah, benar itu. sekali.
Warnanya hitam, warna hitam nggak ya? Iya. Bukan. Soalnya lihat di namanya. Kemudian gerakan jentik nyamuknya itu naik turun ke atas permukaan, biasanya itu untuk bernafas. Dan kemampuan terbangnya itu kira-kira 100 meter lah kalau dihitung. Selanjutnya ada cara-cara penularannya. Pertama itu nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah sendiri itu nyamuk Aedes aegypti yang betina. Nah, itu nyamuk itu tersebar luas di rumah-rumah dan tempat-tempat umum. Kemudian nyamuk ini mendapatkan virus dengue pada waktu menggigit dan menghisap darah orang yang telah sakit DBD terlebih dahulu, atau orang yang tidak sakit namun dalam darahnya terdapat virus dengue. Selanjutnya, bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Kemudian, orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue yang memiliki gejala sakit atau demam setelah 4-7 hari terkena demam berdarah. Lalu yang terakhir, bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita DBD. Kayak kita sering melakukan aktivitas gitu kan, sering capek, lelah, letih, lesu. Nah itu kalau misalkan udah digigit sama nyamuk DBD, nah DBD-nya itu membawa virus dengue, kita bisa langsung kena. Kecuali kalau kita daya tahannya waktu itu kuat, saat itu kuat, terus maupun si nyamuknya itu bawa virus dengue, kalau daya tahan kita kuat, kita nggak bakalan kena sih, insya Allah. Selanjutnya ada cara pencegahannya. Kalian tahu nggak cara pencegahannya? Tahu. Menguras, menguras, mengubur, Menutup. menutup, menibur, mengubur, buang. 3M. apa lagi? Tanam tumbuhan yang pengusir nyamuk. Ya, betul. Ada ya di situ ya? Iya. Selain yang di PPT ada nggak? Mau lihat nih aku orang-orang yang rajin. Ada lagi nggak? Tadi udah dijawab. Tahu rajin banget. Bersih-bersih rumah dan menggantung pakaian. Tidak menggantung pakaian. Rajin membersihkan kamar mandi kayak pakai dia. Ya betul, itu penting banget ya kalau itu ya. Ganti baju pakai dia ganti baju. Oke, Baju. aku bahas lagi ya. Tadi yang pertama kita bisa memberantas sarang nyamuk dengan cara melakukan fogging. Biasanya kalau RT setempat kita kan kayak ada kegiatan fogging kan ya. Ya. Nah itu tuh bisa buat memberantas nyamuk. Selanjutnya kita dapat melakukan daur ulang barang yang dapat berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian kita dapat meletakkan tanaman yang dapat sebagai pengusir nyamuk. Lalu kita hindari wilayah daerah yang rentan terjadinya infeksi demam berdarah. Kemudian kita dapat menggunakan krim anti nyamuk kayak Sopel, kalian tahu Sopel? Terus Autan ya, seperti itu. Apa nyamuk mah? Nyamuk listrik. Ya, baygon, nyamuk listrik. Lalu ini nih yang suka gantung pakaian, itu harus dihentikan. Kemudian atur cahaya yang cukup di dalam rumah dan pasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, atau pada saat tidur kita bisa pasang ke lampu. Lalu selanjutnya ini nih yang cara yang paling tepat untuk memberantas nyamuk Aedes
Aedes aegypti bersama jentik-jentiknya, yaitu dengan melakukan 3M. Tadi udah disebutin ya, ada menguras bak mandi M pertama, terus M keduanya ada menutup tempat penampungan air, lalu M ketiganya ada membuang benda-benda yang dapat tergenangi oleh air, mengubur benda-benda yang dapat tergenangi oleh air. Nah, oke. Dari situ kita harus sama-sama untuk memberantas penularan demam berdarah dengan cara-cara yang tadi telah kita sebutkan kan ya. Oke. Nah, bisa di-pause dulu nggak? Oke, selanjutnya aku mau bagi leaflet dulu nih ke kalian sebelum lebih lanjut. Boleh ya? Boleh. Nanti leafletnya bisa kita gunakan saat proses penyuluhan ini berlangsung atau setelahnya ya. Oke, selanjutnya aku mau nayangin video dulu nih. Boleh ya? Mohon disimak ya. Iya. Punya Bu. Diuntan itu.
juga sama dalam melakukan langkah 3M+. Oh ya sahabat, jika kamu merasakan informasi yang didapatkan ini penting, silahkan share sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kira-kira kalau juga ada informasi lainnya tentang kesehatan yang sahabat butuhkan. Kita lanjut ke video yang satu lagi ya. Suatu hari, suasana di perkotaan mendadak luluh dan dalam kondisi tersebut, masih banyak masyarakat yang membuang sampah atau limbah mereka ke sungai. Akhirnya, sampah-sampah tersebut menumpuk dan menjadi habitat atau sarang nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti. Banyak nyamuk yang mulai bertelur pada tumpukan sampah dan genangan air yang diakibatkan oleh hujan. Nyamuk-nyamuk yang telah berkembang biak mulai menyerang dengan menyebarkan virus dengue hemorrhagic fever atau DHF pada manusia, terutama ketika malam hari. Virus itulah yang menyebabkan terjadinya DBD atau demam berdarah dengue dengan memberikan gejala sebagai berikut seperti demam tinggi, sakit kepala, bintik merah di bagian tubuh, nyeri pada bagian belakang mata, dan nyeri di sekujur tubuh. Lalu, bagaimana cara mencegah terjadinya demam berdarah? Caranya dengan menggunakan 3M. 3M bertujuan untuk memutus rantai siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Tahap pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menguras bak mandi atau wadah penampung air yang berada di dalam atau di luar rumah. Jangan lupa untuk memastikan bahwa dinding bak mandi atau wadah penampung air telah disikat dengan bersih, sebab dinding-dinding tersebut menjadi salah satu tempat nyamuk untuk berkembang biak. Tahap kedua yaitu menutup bak mandi atau wadah penampung air untuk mencegah nyamuk bertelur. Tahap terakhir yaitu dengan mengubur barang bekas atau barang yang tidak terpakai, sebab tumpukan barang-barang tersebut juga menjadi salah satu tempat nyamuk untuk bersarang. 3M+ merupakan segala bentuk kegiatan pencegahan seperti menaburkan bubuk langsasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk atau Oke, tadi kita telah menyaksikan bersama-sama videonya. Tadi di video itu ada singkatan dari Jumantik. Ada yang tahu tadi Jumantik? Juru. Nggak bisa tahu. Oke, tadi lupa ya? Lupa. Wah, Jumantik itu juru pemantau jentik-jentik. Nah, itu kegiatan yang dilakukan itu kayak tadi 3M. Karena tadi kita udah bahas 3M-nya, ada menguras, menutup, dan mengubur. Aku punya yel-yel nih. Ada yang mau dengar nggak? Oke. Ini yel-yelnya biar tambah semangat dan gak ngantuk ya. Ya. Oke, yel-yelnya. Mari sama-sama kita cegah DBD. Cegah DBD dengan melakukan 3M. Menguras, menutup, mengubur. Satu. Mari sama-sama kita cegah DBD. Cegah DBD dengan melakukan 3M. Menguras, menutup, mengubur. Hehe. Menguras, menutup, mengubur. Hehe. Menguras, menutup, mengubur. Itu 3M. Ada yang bisa nggak? Berarti mari kesini apa barengan dulu deh, barengan dulu ya. Ayo, satu. Udah ingat kan? Ya, nggak lama. Bareng-bareng dulu ya. Satu,
akhir acara, oke? Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, Dwi terlebih dahulu. Ade, Benar kan namanya Ade Dwi? enggak, aku namanya Mimi. Oh, salah. Ada Meme ya, maaf ya. Oke, umurnya berapa? Umurnya 15 tahun. 15 tahun. Pertanyaannya apa tuh? Sudah. Kenapa nyamuk betina saja yang menyebabkan DBD? Oke, kenapa nyamuk betina saja yang dapat menyebabkan DBD? Pertanyaan yang bagus, boleh Oke, tadi pertanyaan dari Mei, kenapa hanya nyamuk betina saja yang dapat menggigit, yang dapat menyebabkan DBD? Jawabannya itu karena nyamuk betina membutuhkan darah untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan untuk telur mereka, sehingga hanya nyamuk betina saja yang dapat menyebabkan DBD dan menggigit manusia. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada Al? Ya. Kalian, silakan maju. Namanya siapa? Bila Ada Bila saja. Umurnya berapa? 14 tahun. 14 tahun. Kalau boleh tahu apa pertanyaannya? Mengapa trombosit bisa turun pada saat DBD? Oke, mengapa trombosit bisa turun saat DBD? Oke, pertanyaan bagus, tepuk tangan untuk Ade Bila. Oke, jawabannya itu kenapa trombosit dapat turun saat terjadinya DBD? Trombosit dapat turun saat terjadinya DBD itu disebabkan karena virus dengue yang masuk ke dalam pembuluh darah penderita. Nah, virus itu sehingga menyebabkan kematian sel trombosit menjadi lebih cepat. Dalam kondisi ini dapat membuat trombosit cepat menggumpal akibat kerusakan lapisan pembuluh darah serta dapat mengakibatkan penurunan produksi trombosit di sumsum tulang. Dapat dipahami? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh maju ke depan. Beri tepuk tangan. Siapa namanya tuh? Miftahul. Miftahul. Panggilannya apa tuh? Miftah. Apa Hul? Ta. Ta. Nanya apa nih? Umurnya berapa dulu? 14. Apa tuh pertanyaannya? Apa ya? Itu berapa kali dianjurkan untuk menguras kamar mandi, bak mandi? Berapa kali dianjurkannya menguras bak mandi? Oke, pertanyaan bagus. Ya, makasih. Untuk Adik. Ta. Nah, dianjurkannya menguras bak mandi itu kalau bisa seminggu sekali ya. Itu minimal seminggu sekali. Kalau enggak, berarti dia malas. Oke, itu minimal seminggu sekali kita harus menguras bak mandi agar dapat mencegah jentik-jentik nyamuk. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tidak. Tidak. Pada bisa ya berarti ya? Bisa. Oke, kalau gitu coba aku uji. Aku kasih pertanyaan buat beberapa orang deh. Pertanyaannya itu bisa di-pause dulu nggak? Karena tadi udah aku kasih pemaparan materinya sama plus aku kasih leaflet dan video, aku kasih pertanyaannya. Ini buat yang ketahuan ya, dia memahami apa enggak dari tadi. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana sih ciri-ciri nyamuk dari Aedes aegypti sendiri? Ada yang bisa jawab? Oke, kamu silakan maju ke depan, tepuk tangan.
Oke, umurnya berapa? 14 tahun. Apa tuh jawabannya? Dari ciri-cirinya itu nyamuknya tuh badannya kecil, terus warnanya hitam, belang-belang putih. Terus biasanya kalau gigit itu di siang hari sama sore hari. Udah. Gitu. Iya. Oke. Kira-kira jawabannya Nina benar gak nih? Pertanyaannya satu lagi ya. Pertanyaannya itu sebutin beberapa aja deh gejala dan tanda dari demam berdarah sendiri. Ada yang bisa jawab? Aku. Ini sudah kamu nih. Siapa nih? Sulit? Aku. Sama. Salma. Ya. Oke, silakan maju. Namanya benar Salma? Benar. Umur berapa? 19. Oke, yang paling tua di sini ya? Ya. Yang bantah. Oke, tadi udah dengar kan pertanyaannya ya? Apa tuh jawabannya? Gusi sama hidungnya itu mengalami pendarahan, terus festusnya berwarna hitam, terus panasnya tinggi, terus suka muntah dan mual. Komentar dan mual. Ada lagi? Udah. Udah. Kira-kira benar nggak ya jawabannya Salma? Benar. Benar. Oke, silakan duduk Salma. Oke, tadi kita udah tanya jawab ya. Selanjutnya sesuai tadi yang aku bilang, mau beberapa orang buat maju nyanyiin yel-yelnya. Iya. Boleh kan? Suaranya bagus. Soalnya. Boleh kan?